Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jemaah Jumat, ibadallah, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kembali khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada kita semuanya untuk senantiasa kita bertakwa kepada Allah dan menjaga ketakwaan kita sampai kita bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kita bawa menghadap Allah adalah bekal ketakwaan kepada Allah. Dan sesungguhnya nilai seorang hamba di sisi Allah berkaitan dengan takwanya kepada Allah. Di dalam pandangan manusia boleh jadi nilai seorang manusia ditentukan oleh hartanya, ditentukan oleh kedudukannya, ditentukan oleh pangkatnya, ditentukan oleh bentuk fisiknya, ditentukan oleh gelar-gelar yang ada di depan dan di belakang namanya. Akan tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, nilai seorang hamba murni semata-mata ditentukan oleh kadar taat dan patuhnya kepada Allah, dan inilah yang disebut dengan takwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah Jumat, ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Pandangan kebanyakan manusia, tidak terkecuali di antaranya masuk sebagian kaum muslimin, seringkali orang apabila diberi kesenangan-kesenangan dunia, seringkali orang apabila diberi nikmat-nikmat dunia, baik ditambah hartanya atau naik kedudukannya, atau dia mencalon sesuatu kemudian dia terpilih, maka orang akan mengatakan sungguh dia adalah orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh dia adalah orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga muncullah kesimpulan, apabila ada orang yang diberi oleh Allah dunia, maka dia dianggap orang yang diberi banyak nikmat. Sebaliknya, apabila dia hanya diberi sedikit dunia, maka seolah-olah dia hanya diberi sedikit nikmat. Padahal tidak semua kesenangan dunia yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba itu murni adalah nikmat. Belum tentu.
Malah ada kesenangan dunia yang justru diberikan kepada orang yang jauh dari Allah. Orang yang bermaksiat kepada Allah diberikan oleh Allah harta banyak. Orang yang jauh dari Allah diberikan kedudukan tinggi. Orang yang jauh dari Allah diberikan kesenangan-kesenangan dunia. Apa-apa yang dia usahakan terus dia dapatkan. Maka itulah yang dikenal dengan nama istidraj. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-An'am pada ayat ke-44. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Allah menyebutkan, maka tak kala mereka melupakan peringatan yang diberikan oleh Allah, maka kami pun membukakan kepada mereka pintu-pintu kesenangan dunia, nikmat-nikmat dunia, sehingga apabila mereka sedang bergembira menikmati nikmat-nikmat tersebut, maka kami siksa mereka dengan tiba-tiba. Di saat itulah mereka berputus asa. Inilah yang disebut dengan istidraj. Kesenangan dunia tidak hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang taat, jemaah sekalian. Malah orang yang maksiat pun diberi oleh Allah. Orang yang lupa kepada Allah diberikan pula oleh Allah harta. Diberikan oleh Allah kesenangan-kesenangan dunia. Akan tetapi itu bukanlah nikmat. Itulah yang disebut dengan istidraj. Lihatlah bagaimana Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah kekuasaan, beliau menjadi raja. Bagaimana pula Fir'aun diberikan oleh Allah kekuasaan, maka Fir'aun pun menjadi raja. Apakah sama keduanya? Tidak sama. Nabi Sulaiman bagi beliau adalah nikmat, bagi Fir'aun adalah istidraj. Kedua-duanya sama-sama penguasa, keduanya sama-sama raja. Tapi apa yang berbeda kaum muslimin? Yang satu menjadi dekat dengan Allah, yang satu menjadi jauh dari Allah. Nabi Sulaiman ketika diberikan oleh Allah kekuasaan yang luas, kemudian dipuji oleh manusia, maka apa jawaban Nabi Sulaiman? Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada aku dan ayahku kelebihan melebihi sebagian orang-orang beriman. Ketika beliau dipuji, beliau kembalikan pujian itu kepada Allah. Sebaliknya Fir'aun yang kekuasaannya tidak seluas Nabi Sulaiman, dia mengatakan faqala ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Lihatlah kaum muslimin, yang satu adalah nikmat, yang satu adalah istidraj. Demikian pula Nabi Sulaiman dengan Qarun. Kedua-duanya sama-sama diberikan oleh Allah kekayaan. Nabi Sulaiman kaya, Qarun kaya. Nabi Sulaiman ketika dipuji dengan kekayaannya, maka sama jawabannya seperti tadi. Malah beliau berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihah tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Nabi Sulaiman ketika dipuji dengan kekayaannya, apa kata Nabi Sulaiman? Rabbi auzi'ni an ashkura, ya Allah tuntun aku ya Allah supaya aku bisa mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada aku. Wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardah, dan tuntun aku ya Allah supaya aku bisa beramal dengan amal soleh yang kau ridhai. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin, dan masukkan aku ya Allah dengan rahmatmu ke dalam orang-orang yang soleh. Lihat Nabi Sulaiman, seorang nabi berdoa kepada Allah. Ini menunjukkan sifat tawaduk. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, tuntun aku ya Allah supaya aku bisa bersyukur dengan nikmat yang kau berikan. Mengapa Nabi Sulaiman meminta supaya dituntun bisa menjadi orang yang bersyukur?
Karena menjadi orang yang bersyukur tidak mudah jemaah sekalian. Susah menjadi orang yang bersyukur. Akan tetapi lihatlah ketika Qarun diberikan oleh Allah nikmat berupa kekayaan, dijadikan oleh Allah orang yang sangat kaya. Apa kata Qarun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Tidaklah aku mendapatkan harta-hartaku ini kecuali semata-mata karena ilmu yang aku gunakan. Tidaklah aku mendapatkan hartaku ini kecuali semata-mata karena ilmuku. Tidak ada perasaan syukur sedikit pun. Lihatlah pada diri Fir'aun, tidak ada syukur. Lihatlah pada diri Qarun, tidak ada syukur. Tapi lihatlah pada diri Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ketika dipuji dengan kekuasaannya, beliau memuji Allah. Beliau tidak mau diri beliau yang dipuji, tetapi beliau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah kekayaan, malah beliau berdoa kepada Allah supaya beliau dijadikan orang yang bersyukur kepada Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, setiap nikmat yang menjadikan orang dekat dengan Allah, maka itulah yang benar-benar nikmat. Tapi setiap nikmat yang menjadikan orang jauh dari Allah, itu bukan nikmat, itu adalah istidraj. Ada orang yang dulu belum siapa-siapa, rajin ke masjid, rajin menghadiri majlis ilmu, rajin pengajian, rajin mengikuti kegiatan-kegiatan yang bernilai amal soleh. Kini sejak jadi pejabat dah jarang ke masjid, tak sempat hadir ke pengajian, tak sempat lagi solat subuh ke masjid padahal sebelumnya rajin. Hati-hati, tidak semua nikmat menjadikan orang dekat dengan Allah. Malah ada di antara nikmat yang menjadikan orang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kaum muslimin rahimakumullah, boleh jadi apabila ada seseorang ingin diberikan oleh Allah harta lebih, ternyata Allah tidak memberikannya seperti apa yang dia minta. Bisa jadi itu karena Allah menganggap itulah yang terbaik untuk dia. Sebab apabila dia diberikan lebih apa yang dia dapatkan sekarang, boleh jadi itu akan menjadikan dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa beda nikmat dengan istidraj? Nikmat kesenangan dunia yang menjadikan orang semakin dekat dengan Allah. Sebaliknya istidraj adalah kesenangan dunia yang menjadikan orang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian khutbah pertama kita sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'mah bermaksiat kepada Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW mengatakan, apabila kamu melihat anak-anak di belakang, tolong suaranya. Anak-anak di belakang, tolong suaranya. Apabila kamu melihat ada seseorang yang terus-menerus berbuat maksiat kepada Allah, akan tetapi Allah tetap memberikan nikmat dunia kepadanya, malah terus Allah tambah dunia kepadanya. Justru Allah kasih dunia. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa inna dzalika minhu istidraj. Maka ketahuilah itulah yang disebut dengan istidraj. Ada orang berdagang, berbohong, tapi untung besar. Ada orang yang curang, tetapi bisnis semakin maju. Ada orang sholat tidak, puasa tidak, apalagi bayar zakat, tapi usaha semakin berkembang. Ada orang bisnis pakai uang riba, tetapi bisnis semakin maju. Orang-orang awam apa katanya? Hebat orang itu, sayang Allah kepadanya. Tidak kaum muslimin. Itulah yang disebut dengan istidraj. Seseorang yang terus-menerus bermaksiat kepada Allah, jauh dari Allah. Akan tetapi anehnya justru Allah memberikan dunia kepadanya. Dikasih dunia, dikasih dunia. Apa tujuannya kaum muslimin? Istidraj adalah cara Allah untuk menjatuhkan seorang hamba dari tempat yang lebih tinggi. Kalau seandainya dia jatuh hanya dari lantai 1, mungkin patah. Dari lantai 2 mungkin patah agak berat.
Tapi kalau jatuhnya dari tempat yang sangat tinggi, maka dia akan mati. Dan istidrat itu banyak hari ini kaum muslimin. Curang tetapi menang. Curang di dalam pemilihan tetapi menang. Melakukan cara-cara kotor tetapi menang. Banyak suaranya. Banyak hari ini kita dapatkan seperti itu. Berbisnis dengan cara yang tidak disukai Allah, dengan cara yang dilarang oleh Allah, akan tetapi usaha semakin berkembang. Dan orang yang mendapatkan dalam tanda kutip nikmat dunia seperti itu, maka nikmat itu tidak akan pernah bisa menjadikan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sesuatu yang didapatkan dengan cara yang kotor tidak akan pernah bisa menjadikan orang dekat dengan Allah. Ibaratnya, orang tidak akan pernah bersih apabila dia mandi dengan air kencing. Tidak akan pernah seseorang dekat dengan Allah apabila dia mendapatkan itu dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna